ini scoring saya yang paling mudah untuk penskoran. Jadi menentukan dari jenis tanah, lereng untuk menentukan penskoran. Nah, bentar. Hanya saja memang untuk belum saya share ya. Nanti bisa di sebentar. Nanti bisa istilahnya bisa dibandingkan. Jadi antara banjir sama longsor ini memiliki karakteristik yang bersama. Jadi dalam menurut penskoran, saudara nanti bisa mencoba untuk. Kalau banjir itu faktor utama, istilahnya lereng ini lereng datar sama landai. Ya kalau banjir yang memiliki skor paling tinggi berbanding sebaliknya dengan kalau di longsor. Kalau longsor itu justru yang curam ini memiliki faktor paling tinggi dalam menentukan terjadinya longsor. Sebentar, longsor mana longsor? Oke, nanti bisa sebagai perbandingan saudara mungkin bagi yang mengerjakan kawasan banjir sama longsor. Ini hampir sama. Oke. Kemarin sempat saya ditanya Mas Farhan terkait dengan longsor bagaimana menentukan longsor. Coba saya beri sebagai tambahan wawasan untuk saudara. Dan ini bisa juga diterapkan untuk beberapa wilayah di tempat lain jika saudara punya data yang sama. Ini nanti akan saya share. Baik, saudara kemarin sempat membuka AJIS online. Saudara kemarin sempat membuka AJIS online. Nah, iya Bapak. Iya. Apakah saudara mendapatkan sesuatu atau ilmu dari sana? Dari saya just. Apakah sudah mendapatkan sempat mengeksplor atau modul-modul yang dari sana? Oke, Mas Zaid monitor mana Mas Zaid? Belum masuk ini. Oke, Mas Farhan sempat monitor, sempat mencoba untuk explore AJIS online. Dereng Bapak, cuma membuka mapnya doang Bapak. Membuka mapnya saja ya. Baik. Mas Umam, biasanya yang laki-laki ini yang seringkali utek-utek untuk ini. Izin Bapak, cuma mendownload beberapa modul saja Bapak, tapi belum dipelajari. Oke, belum kalau dilanjut ya. Nanti mungkin sambil ada waktu nanti bisa saudara mencoba untuk menentukan. Oke, baik. Kira-kira modul apa yang diambil Mas? Yang dari sana? Izin Bapak, saya cek foldernya sebentar. Oke. Saya sambil mau ini nge-share untuk yang longsor. Nanti saudara bisa hampir sama dengan banjir, tapi saya anggap bukan sebagai tugas. Tapi bisa sih. Sorry. Mungkin bagi teman-teman yang lain, bagaimana hasil ekspor saudara? Atau kalau modul-modul seperti apa yang sudah saudara dapatkan? Karena saya yakin harapan saya adalah saudara bisa mengeksplor, jadi tidak hanya dari materi dari saya.
Karena saya yakin untuk materi-materi di tempat lain seperti sumber dari akses online ini bisa dimanfaatkan untuk kita membuat atau menganalisis beberapa kondisi spasial. Mungkin ada yang sudah melihat dan dari situ bisa kita diskusikan. Sempat kemarin yang banjir itu kita banjir, nanti saya share yang longsor ya. Jadi hampir sama, nanti bisa saudara coba di tempat saudara. Sebentar. Acara 9, berarti ini yang longsor ini saya anggap sebagai acara 9. Baik. Nanti bisa saudara uji coba di tempat. Jadi ada beberapa aspek untuk lereng, jenis tanah, hujan, penggunaan lahan, informasi geologi yang biasanya berpengaruh dalam kejadian longsor. Jadi data yang kita gunakan sama, data yang kita gunakan terkait dengan data yang kita gunakan sebenarnya sama dengan data yang sebelumnya, biar tidak perlu mengolah-olah lagi. Nanti saudara tinggal memasukkan beberapa item, kemudian saudara scoring, ya itu sudah jadi nanti. Baik, ini saya share untuk penentuan kawasan longsor ya sebagai tambahan ini, nanti bisa saudara coba hampir sama dengan mungkin untuk bagi yang KKL atau bisu-bisu ada rencana untuk menentukan kawasan longsor. Sorry. Oke, bentar. Mana share-nya? Oke, ini untuk penentuan kawasan bencana longsor ya. Jadi hampir sama dengan banjir kemarin. Nanti saudara bagi yang ingin mencoba, kaitannya dengan ini ada beberapa peta yang dibutuhkan, lereng, jenis tanah, hujan, penggunaan lahan, informasi geologis. Nah, dari sini nanti bisa menentukan untuk kawasan longsor. Apakah sudah bisa cara mendelik jenis tanah? Mas Farhan sudah mencoba kemarin dapat sumber informasi dari angkatan 2017, agak Mbak 2017. Sudah dapat infonya? Oke Bapak, namun jenis tanahnya itu yang seperti saya sampaikan kemarin Bapak, klasifikasinya berdasarkan USDA. USDA ya? Oke, baik. Jadi nanti cari klasifikasi untuk longsor ya berdasarkan pada USDA itu saja. Baik itu. Karena memang untuk saat ini, untuk tanah-tanah yang kita ketahui aluvial, kemudian vulkan, itu sebenarnya pengklasifikasiannya berdasarkan pada nasional. Jadi kalau misalkan itu dapat USDA, masih istilahnya masih terlalu umum. Nah, misalnya kalau vulkan atau aluvial, dia itu aluvial yang apa, itu masih belum jelas. Nah, ini mungkin di apa ya istilahnya, instansi memperbaiki kemudian menyesuaikan dengan yang klasifikasi USDA.
Ini kalau ini menggunakan klasifikasi jenis tanahnya adalah yang pada aluvial, vulkan, ya, lereng jenis tanah, intensitas hujan, penggunaan lahan, kemudian, nah ini untuk skor-skornya, peta geologi ini skor-skornya. Jadi justru yang sangat curam karena pasti longsor itu terjadi pada daerah yang memiliki lereng sangat curam. Tuh, itu yang utama. 100, jadi lereng yang sangat curam memiliki skor paling tinggi. Dan bobotnya dia termasuk bobotnya yang cukup istilahnya bobot 20 termasuk bobot yang paling banyak dibandingkan bobot dari skor-skor yang lain. Oke, ini perskorannya, intensitas hujan, penggunaan lahan, informasi geologi, ya, informasi geologinya. Kemudian geoprocessing hampir sama, di geoprocessing intersect jadilah nanti gabungan, kemudian saudara skor total. Nah, bersama dengan banjir kemarin skor total, kemudian klasifikasi. Perlu diingat bahwasanya klasifikasi ini ada ketika kita mengetahui ada skor tertinggi sama skor terendah, maka ambillah selisihnya. Cara yang paling mudah ini untuk klasifikasi. Ambil selisihnya baru dibagi berapa kelas. Kalau ingin dibagi 5 kelas, maka dibagi 5. Kalau ingin dibagi 3 kelas, maka bagi 3. Oke, ini untuk klasifikasi skornya. Perlu diingat, scoring ini menentukan nanti hasil akhir. Jadi harus benar-benar teliti untuk perskorannya. Oke, ini klasifikasinya, kemudian masukkan di data fill kemarin, jadilah nanti kawasan longsor yang sedang, rendah, tinggi. Oke. Nah, kalau memang ingin tahu dengan administrasi desa, nanti bisa dimasukkan dengan administrasi desa. Baik, itu kawasan longsor akan saya share ya. Saya share di MMP kalau gitu. Ini bisa di-download lebih dahulu. Saya taruh di ini aja ya, yang di tema pertemuan sebelumnya ya, identifikasi lahan pertanian terdampak longsor. Nah, kalau saudara ingin mengidentifikasi lahan pertanian yang terdampak longsor, nanti bisa tinggal intersekkan geoprocessing intersect dengan lahan pertanian. Coba saya share acara 9. Saya share di pertemuan sebelumnya. Ini bisa saudara sebagai bahan kajian. Lalu saya mencoba untuk membuka Ajis online, namun sorry. Karena saya pakai organisasional, jadi saya masih agak sedikit ini. Saya coba share. Ini coba di tahap awal. Oke, coba ini aja dulu ya, nanti kita saya coba share.
yang kemarin coba saya lihat di ini acara 10. Ini kita mengambil data Nebraska, coba nanti di saya share di MMP di pertemuan saat ini. Nanti coba saudara uji coba untuk ini acara 10. Jadi ini datanya memang saya mencoba untuk mencari data yang di Nebraska, ya, alfalfa sama jagung, karena datanya ada di sana. Saudara coba masuk melalui nanti akun. Jadi kita 2 tahap. Ini sudah saya share di MMP, sudah bisa terlihat. Sudah bisa, silakan dicoba untuk kita pakai ARJIS online ya. Jadi saudara bisa masuk ke ARJIS online. Ini ada 2 tahapan yang coba saya share. 2 tahap, nanti bagaimana untuk aplikasinya. Jadi ini pertanian di Nebraska, ketepatan ada datanya, alfalfa sama jagung. Kalau saudara dapat modul nanti bisa diuji coba di sana. Sebenarnya kalau modul-modul di ARJIS online ini, kalau buku-bukunya memang hanya sebatas gambaran umum kalau bukunya. Malah saya kok belum dapat yang detail. Tapi ada yang kalau misalkan nanti saudara membutuhkan terkait dengan ARJIS online, ada buku yang saya dapatkan dari jika saudara download, saudara lihat di sana untuk acara 10 ya, ini acara 10. Alfalfa sama jagung di Nebraska ini saya mencoba untuk 2 tahapan. Nah, sekiranya apakah nanti kita bisa membuka atau mungkin ada yang bisa membuka dari masa organizational account. Nah, nanti coba saudara mengikuti langkah-langkah atau menyesuaikan dengan yang ada di sana, Silvers AG Imagery. Kemudian kita tujuannya adalah untuk pertanian presisi, precision agriculture. Ini tampilannya untuk merubah tahap kedua, merubah base map, simbolisasi, memberi label. Baik, kita mencoba untuk materi sudah saya share. Silakan saudara sambil membuka akun ARJIS online saudara. Kira-kira rata-rata saudara diberi waktu berapa oleh ARJIS online untuk masa berlakunya? Saya kemarin cuma 21 hari. Mungkin teman-teman yang pertama kali masuk mungkin ada waktu yang lebih lama. Karena saya mungkin orang lama jadinya dikasih cuma waktu sedikit.
Ya, harapan saya saudara juga sambil membuka AJIS online, kemudian mengeksplor dari situ. Coba-coba aja dulu ketepatan ini ada sedikit materi. Sebenarnya banyak untuk materinya. Nanti saudara misalkan membutuhkan, ya monggo nanti. Kalau saudara mengeksplor mapnya, ini dapat banyak data-data, misalkan untuk imagery ya, dari dasar untuk citranya ini saudara bisa dapat. Kalau saudara misalkan cari Jember, ya lihat aja. Untuk data citranya memang ini lebih insya Allah lebih detail. Bahkan di zoom ini kelihatan jelas. Ini sebentar. Oke, mungkin di beberapa tempat lagi hujan sehingga tidak support untuk membuka AJIS online. Saya khawatirnya juga nanti. Oke. Jadi saudara bisa, di sini ada beberapa untuk peta dasar ya. Ada peta dasar, saya yakin saudara juga bisa mencoba buka dari sana. Kemudian ada beberapa pilihan mulai dari citra, jalan, peta wilayah, peta komunitas, ya. Bahkan ternyata ada citra hibrida, peta pensil warna, mungkin ada beberapa tambahan. Ini kita mencoba melihat Jember, jadi kelihatannya lebih detail, ini lebih detail citranya dibandingkan ketika saudara mengambil data dari Google Earth. Nah, ini jauh lebih detail. Oke. Oke, ini kita lihat lebih detail. Kemudian, mungkin kemarin saudara sudah mencoba, ini saya baru tahu ada peta ANOVA. Wah, ini di
di daerah Jember. Ada beberapa pilihan untuk peta dasarnya yang bisa kita gunakan. Hanya menjadikan blok-blok ini ya, beberapa blok dan jalan. Tapi saya yakin ini pasti digunakan untuk hal tertentu. Oke. Ini peta dasar, jadi saudara bisa jika hibrida. Apakah sudah mencoba untuk ArcGIS Pro-nya? Mungkin teman-teman yang sudah bisa mendelete tutorialnya, apakah sudah bisa mencoba ArcGIS Pro? Jangan. Oh, ini ada jalan, termasuk jalan. Oke. Baik, kemudian dianalisis ya, dianalisis. Saya mencoba untuk citranya. Ini bisa, ini ada hitung kepadatan hotspot ya di analisis ini. Hotspot, kemudian apa, pencilan, istilahnya perbedaan kecil. Pencilan, apa istilahnya pencilan? Mungkin kalau ini karena bahasa Indonesia, jadinya kok agak sedikit aneh datanya, hasilnya. Apa istilah pencilan? Kalau bahasa Inggrisnya apa yang saya belum tahu. Analisis. Pencilan ya. Hotspot biasanya kalau kita untuk menentukan beberapa lokasi ada istilahnya hotspot analisis. Nah, ini sudah dimasukkan juga dalam sini. Interpolasi titik ini juga bisa kita manfaatkan. Layer analisis, kecepatan. Ini saya belum mengeksplor lebih jauh, tapi saya yakin di sini ada beberapa analisis yang bisa saudara manfaatkan dengan menggunakan analisis online. Kemudian kalau jarak ada buffer, oke. Ada waktu berkendara, temukan terdekat, rencanakan rute. Nah, ini bisa nanti saudara manfaatkan. Menggabungkan extract, tessellation. Ini unik ini kalau tessellation. Jadi saudara bisa membuat semacam bentuk-bentuk kayak peta tematik. Peta tematik. Tessellation. Jadi ini yang saya lihat kemarin, teknik apa istilahnya, simbol-simbol tematik yang mungkin baru, yang lebih baru. Jadi kalau semuanya ada proporsional simbol, kemudian ada dot, nah ini istilah yang lebih baru lagi, tessellation. Jadi kita bisa memilih bentuknya apa, persegi, heksagon, ya, segitiga, wajik. Cuma ini butuh ini kelihatannya. Butuh apa yang cara menentukannya. Ini nanti bisa dieksplor ya, saudara bisa mengeksplor. Apa ini? Saya kok penasaran. Pernah ngerti ini ya, konsepnya cuma masih untuk teknisnya masih perlu mempelajari lebih lanjut. Jadi ini yang selain bagi saya termasuk tampilan tematik yang baru. Oke, baik, untuk analisis, kemudian nanti saudara bisa mencoba lama ya, mungkin karena proses ini. Baik, yang mungkin sudah mengeksplor ArcGIS online, jadi saya anggap saudara biasanya punya apa istilahnya, punya sense ya, punya sense, kemudian biasanya otak-atik lebih jauh. Mungkin nanti bisa saling sharing diskusi terkait dengan hasil-hasil temuan saudara yang bisa kita diskusikan di sini, yang bisa dilengkapi oleh teman-teman yang lain. Oke, baik. Kemudian saudara, ini sebenarnya untuk tugas
terakhir dari saya adalah saudara, apakah punya data-data yang terkait dengan pertanian dari tempat saudara? Ataukah dari data BPS? Cuma kalau itu kan hanya tampilannya, nanti mungkin tematik paling. Oke, baik. Kalau begitu gini, karena memang data-data yang kita butuhkan dalam segini, kadang data sekundernya juga belum ada untuk di daerah sekitar saudara. Baik, coba nanti dipelajari lebih dulu terkait dengan akses online ini, menggunakan tadi untuk pertanyaan presisi. Saya pengen nanti diskusi banyak dengan saudara terkait dengan hasil dari explore saudara dengan data pertanian alfalfa sama jagung di Nebraska. Mungkin nanti untuk kita diskusi bersama. Dan apa karena saya pakai ArcGIS. Jadi coba dieksplor, dan belum saya itukan tugas, coba nanti jangan dieksplor untuk ini. Sambil di situ ada grup-grup yang lain, mungkin bisa ikut masuk atau untuk belajar dari sana. Baik saudara sekalian, untuk sementara itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kita masih ada pertemuan lagi. Saudara, hari Kamis sama Jumat libur ya? Iya, libur Kamis sama Jumat. Iya Pak, cuti ya Pak. Cuti bersama. Nanti saya khawatir mengganggu waktu saudara untuk kencan atau waktu akhir pekan. Baik saudara sekalian, saya rasa cukup untuk itu, dan nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya. Bagi teman-teman yang sudah bisa mengeksplor, nanti saling sharing dengan teman-teman yang lain. Baik saudara sekalian, saya rasa cukup untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Monggo nanti dieksplor dulu untuk ArcGIS online-nya. Kalau ada modul jika saudara membutuhkan, insya Allah nanti saya ada beberapa yang bisa saudara manfaatkan, mungkin di waktu-waktu selang, ya, tidak di waktu-waktu ini sekali. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya rasa cukup untuk bulan kita pada hari ini. Materi sudah saya share, nanti bisa coba dieksplor, dan insya Allah kita masih ada pertemuan lagi. Waktunya coba nanti saya atur di luar waktu libur. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.